Bayang-bayang perang kembali menebal di garis depan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, dentuman artileri dan deru kendaraan tempur kembali mengguncang wilayah yang telah lama menjadi pusat pertarungan paling brutal dalam konflik Rusia-Ukraina. Laporan dari medan tempur menyebutkan bahwa pasukan Rusia berhasil merebut wilayah Yarovaya, sebuah titik strategis di dalam Republik Rakyat Donetsk yang selama ini menjadi bagian dari jaringan pertahanan Ukraina. Kejatuhan wilayah ini menambah tekanan besar terhadap Kiev, sekaligus menandai fase baru dari pertempuran yang semakin keras dan tanpa kompromi di garis timur. Bagi Rusia, operasi di sektor ini bukan sekadar manuver taktis. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengikis pertahanan Ukraina secara bertahap, memaksa pasukan Kiev mundur dari satu posisi ke posisi lain, hingga garis pertahanan mereka melemah. Dalam pernyataan resmi dari pihak militer Rusia, disebutkan bahwa kelompok pasukan mereka di sektor tersebut telah melancarkan serangkaian serangan intensif yang menghantam konsentrasi pasukan Ukraina di beberapa titik sekaligus. Dalam kurun waktu 1 hari saja, tembakan artileri berat, serangan drone, serta operasi manuver darat disebut telah menimbulkan kerusakan besar terhadap unit-unit Ukraina yang bertahan di garis depan. 4 brigade Ukraina dilaporkan menjadi sasaran utama dalam gelombang serangan tersebut. Selain itu, sebuah detasemen perbatasan dari Dinas Perbatasan Ukraina juga ikut terseret dalam pusaran pertempuran yang semakin brutal. Di medan perang yang dipenuhi asap, pecahan logam, dan suara ledakan tanpa henti, posisi-posisi Ukraina dihantam secara sistematis oleh kombinasi tembakan artileri jarak jauh dan serangan presisi. Setiap posisi yang terdeteksi langsung menjadi target, menciptakan tekanan konstan terhadap pasukan yang bertahan. Laporan dari sumber militer Rusia menyebutkan bahwa kerugian yang dialami pihak Ukraina dalam 1 hari saja mencapai lebih dari 180 prajurit. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Di balik setiap angka terdapat prajurit yang gugur, kendaraan yang terbakar, serta unit-unit yang terpecah di tengah kekacauan medan tempur. Perang modern di Donbas tidak lagi sekadar pertarungan antara dua pasukan. Ia telah berubah menjadi perang atrisi yang tanpa henti, di mana setiap meter tanah diperebutkan dengan harga yang mahal. Selain kehilangan personel, Ukraina juga dilaporkan kehilangan sejumlah peralatan militer penting. 3 kendaraan tempur lapis baja hancur dalam serangan tersebut, sementara 17 kendaraan militer lainnya juga dilaporkan rusak atau terbakar di medan perang. Kendaraan-kendaraan ini sebelumnya digunakan untuk mengangkut pasukan, logistik, dan amunisi ke garis depan. Kehilangan mereka berarti berkurangnya kemampuan mobilitas unit-unit Ukraina di sektor tersebut, sekaligus memperlambat upaya mereka untuk memperkuat posisi yang terancam. Namun kerugian tidak berhenti di situ. 2 unit artileri Ukraina juga dilaporkan berhasil dihancurkan. Salah satunya adalah howitzer M777 kaliber 155 mm buatan Amerika Serikat. Senjata ini selama ini menjadi salah satu tulang punggung kemampuan artileri Ukraina, karena mampu menembakkan proyektil presisi jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Kehilangan 1 unit M777 bukan hanya kerugian taktis, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam perang ini, mengingat senjata tersebut merupakan bagian dari dukungan militer Barat terhadap Ukraina. Dalam narasi yang berkembang di medan perang, setiap sistem senjata Barat yang hancur menjadi pesan geopolitik tersendiri. Bagi Moskow, penghancuran peralatan NATO di medan tempur merupakan bukti bahwa mereka mampu menandingi teknologi militer Barat. Sementara bagi Kiev, setiap kehilangan seperti ini memperlihatkan betapa beratnya tekanan yang mereka hadapi di garis depan. Selain peralatan tempur, Rusia juga melaporkan bahwa 3 gudang amunisi Ukraina berhasil dihancurkan dalam operasi tersebut.
Gudang-gudang ini diyakini menyimpan persediaan peluru artileri dan amunisi penting bagi unit-unit Ukraina yang bertahan di sekitar wilayah tersebut. Ledakan sekunder yang muncul setelah serangan dilaporkan terlihat dari jarak jauh, dengan kobaran api yang menjulang tinggi di langit malam Donetsk. Penghancuran gudang amunisi memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan persediaan senjata. Dalam perang modern, logistik adalah jantung dari kemampuan bertempur. Tanpa pasokan amunisi yang stabil, bahkan unit militer paling berpengalaman pun akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan posisi mereka. Setiap gudang yang hancur berarti berkurangnya kapasitas Ukraina untuk mempertahankan sektor tersebut dalam jangka panjang. Situasi di Yarovaya sendiri kini digambarkan sebagai sangat tegang. Setelah wilayah itu jatuh ke tangan pasukan Rusia, garis depan diperkirakan akan bergeser lebih jauh ke arah barat. Hal ini membuka kemungkinan bagi Rusia untuk melanjutkan tekanan terhadap posisi-posisi Ukraina yang berada di belakang garis tersebut. Bagi Kiev, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa pertahanan mereka di sektor Donetsk kembali menghadapi ancaman serius. Perang di Donbas sejak awal memang dikenal sebagai konflik yang bergerak lambat namun brutal. Berbeda dengan operasi manuver cepat di fase awal invasi, pertempuran di wilayah ini lebih menyerupai perang parit modern. Desa demi desa, bukit demi bukit, dan bahkan jalan-jalan kecil menjadi medan perebutan yang berdarah. Setiap posisi yang hilang harus diganti dengan garis pertahanan baru, sementara artileri dari kedua belah pihak terus menyalak siang dan malam. Dalam konteks yang lebih luas, perebutan Yarovaya juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih besar. Konflik ini bukan hanya pertarungan antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga bagian dari konfrontasi tidak langsung antara Moskow dan Blok Barat. Dukungan senjata, intelijen, dan logistik dari negara-negara NATO telah memungkinkan Ukraina untuk terus bertahan selama bertahun-tahun. Namun di sisi lain, Rusia juga terus menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi aliran bantuan militer tersebut. Setiap perkembangan di garis depan Donetsk selalu dipantau dengan cermat oleh dunia internasional. Keberhasilan Rusia merebut wilayah baru dapat memengaruhi perhitungan strategis di banyak ibu kota, dari Washington hingga Brussels. Di sisi lain, bagi Ukraina, setiap kehilangan wilayah menambah tekanan politik dan militer terhadap pemerintah di Kiev.